kasih banyak buat semangatnya teman-teman semua di sini. Di siang hari ini kita bakal belajar tentang hal baru lagi bagi teman-teman dan juga bagi aku tentunya ya. Dengan narasumber kita di siang hari ini ada dua, yaitu ada Kak Ikrok dan juga ada Kak Sultan Arabella dari Jogo Academy dan Kak Ikrok dari Barak Academy. Nah, kita tuh bakal belajar tentang AI dan juga affiliate marketing, teman-teman. Jadi kita akan dapat pembahasan tentang AI oleh Kak Ikrok dan nanti kita juga akan membahas affiliate marketing dengan Kak Sultan. Halo, selamat siang Kak Ikrok. Selamat siang, Kak Fitria ya. Iya, Kak Ikrok sendiri sudah siapkah untuk membawakan materi kita di siang hari ini? Oke, siap Kak. Untuk paling sederhana yang bisa dijelaskan pada UMKM atau bagi orang yang baru pertama kali berinteraksi dengan AI, minimal adalah gini. AI itu bisa membuat pekerjaan kita jadi lebih cepat, hasilnya lebih bagus dan jumlah hasilnya lebih banyak, kualitasnya lebih bagus dan kuantitasnya lebih banyak. Kemudian hasilnya lebih cepat. Contoh, saya punya beberapa produk gitu ya. Untuk bikin foto produk seperti Cemokot ini ya, ini salah satu UMKM yang mungkin gaptek menurut kita, tapi dia, Mas bisa tak HP saya ini HP jelek, HP lama, Mas Samsung lama banget gitu ya, pokoknya kameranya juga jelek gitu. Bisa Bu, nggak masalah. Begitu dia praktekkan, dia meneteslah air matanya. Tak nyangka bahwasanya dengan bermodalkan HP sederhana saja dengan kamera yang 2 Mbps gitu ya, bisa dapatkan hasil seperti di foto studio, bahkan seperti foto editing yang diedit oleh editor profesional. Contoh lagi ada beberapa teman saya juga yang bergerak di bidang fashion ya. Dulu kalau mau meluncurkan, saya tanya tuh, Bu, kalau mau meluncurkan satu model baru itu butuh modal berapa sih untuk bisa mempublikasikan, promosi, dan sebagainya. Hanya sampai ke foto produk saja itu butuh 3 sampai 5 juta. Tapi dengan adanya AI ini, kayaknya tinggal di foto aja. Kalau ada modelnya dalam bentuk sketch juga bisa dimasukkan sketsnya. Ya, dengan prompt tertentu nanti eh, bisa langsung jadi seperti apa. Ya, itu sudah dilakukan oleh Nike dan Adidas. Mereka mengeluarkan satu model desain sepatu baru, sudah laku di pasaran, bahkan prototipenya belum ada, belum dicetak sama sekali. Nah, teman-teman semuanya, dunia bergerak ke AI ya hari ini ya. Sangat pro pada AI. Maka, seperti yang saya sarankan tadi, segera libatkan diri kita untuk mengenal AI lebih dalam, menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau perlu, saya sangat menyarankan install Gemini, install ChatGPT di HP kalian ya, biar tahu sampai sejauh mana sih kemampuan mereka. Itu teman-teman semuanya ya, penjelasan singkat tentang sejauh mana sih AI itu bisa kita gunakan. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilakan. Kan sekarang era digitalisasi, terutama di bidang digital marketing ataupun di bidang apapun, AI itu kan sangat diperlukan gitu ya, Bang. Yang saya ingin tanyakan gitu, ada nggak kelemahan atau kelebihan dari AI itu, Bang? Soalnya di balik ada kelebihan pasti ada kekurangannya gitu, alias kelemahan. Menurut pandangan Bang Ikro, apa sih kelebihan AI dan apa kekurangan dari AI? Yang pertama, kelemahan dari AI itu sebagai sebuah teknologi rintisan itu adalah di bias. Yang paling fatal, kesalahan atau mungkin kelemahan dari AI itu adalah bias. Apa itu bias? Bias itu adalah hasil yang diberikan oleh AI mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu adalah yang menjadi catatan paling besar teman-teman semuanya. Nah, ini saya tunjukin beberapa bias yang pernah dibikin. Kita lihat ya. Teman-teman coba perhatikan kira-kira biasnya di mana. Ada yang aneh nggak dari video ini? Ini di-generate oleh Google VEO3. Ada yang aneh? HP jadi gelas. Iya. Kelihatan Iya. nggak natural. Kelihatan nggak natural ya. Nah, itu adalah salah satu kelemahan yang paling parah menurut saya, yang paling parah dari AI. Bias. Ya, ada yang nggak pegang apa-apa tiba-tiba keluar gelas di tangannya, ada yang nggak pegang gelas tiba-tiba dia minum apa yang diminum kan gitu ya. Bias itu apa sih? Bias itu adalah kesalahan logik, kesalahan logika di mana dia belum bisa memenuhi kebutuhan atau apa yang kita perintahkan. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir kesalahan? Caranya adalah dengan prompt engineering, menggunakan prompt yang tepat gitu. Semakin bagus prompt yang kita buat, maka biasnya juga akan semakin
sedikit gitu ya. Dan yang kedua adalah dengan coba-coba, dicoba terus sampai menemukan formula yang pas. Kira-kira begitu. Prompt yang bagus itu gimana sih? Prompt yang bagus itu adalah yang memenuhi kaidah MECE. Kaidah MECE itu adalah mutually exclusive dan collectively exhaustive. Kita langsung tanya aja kali ya sama ChatGPT. Mutually exclusive dan collectively exhaustive itu bahasa Indonesianya adalah perintah yang kita berikan harus jelas sepenuhnya, lengkap sepenuhnya. Jadi jelas sepenuhnya itu contohnya kayak gimana? Misalkan kita mau generate sebuah gambar nih. Tolong rubah gambar ini atau produk ini seperti seolah-olah ada di titik dua ya. Backgroundnya seperti apa? Lightingnya seperti apa? Dia berdiri sendiri atau produk tersebut ya, ataukah dipegang oleh orang? Kalau dipegang oleh orang, kira-kira orangnya berwajah apa nih? Berwajah Eropa kah? Berwajah Asia? Berwajah Indonesia? Ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dalam bentuk video, orangnya tersebut ngomong, itu menggunakan bahasa apa? Gitu. Seringkali bias yang kita generate ketika kita mengenerate sebuah video di VEO3 itu adalah videonya udah bagus nih, tapi tiba-tiba bahasanya pakai bahasa Inggris atau wajahnya itu tiba-tiba jadi wajahnya orang Chinese ya atau wajahnya orang Eropa padahal target market kita adalah lokal gitu kan nggak relate ya teman-teman semuanya ya. Lalu yang kedua ini sebenarnya bukan kelemahannya AI ya, lebih tepatnya adalah kelemahan kita sebagai manusia yang hari ini mungkin generasi-generasi kolonial ya lihat kucing bisa ngomong mengucapkan Subhanallah kebesaran Allah begitu ya. Padahal dia nggak tahu itu dibikinnya pakai AI. Ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi celah keamanan. Kita menyebutnya adalah vulnerability atau celah keamanan. Yang bisa saja dilakukan oleh orang jahat. Ada salah satu AI dari Cina namanya Wan, itu udah bisa memanipulasi video kita secara real time. Jadi kita ngomong apa gitu ya, dan kita misalkan menelpon seseorang menggunakan AI tersebut, kita bisa seolah-olah kita ngomong seperti Raffi Ahmad. Suaranya persis Raffi Ahmad, gitu ya. Dengan voice recognition, suara pita suara kita akan dirubah seperti pita suaranya Raffi Ahmad. Wajahnya juga wajahnya Raffi Ahmad. Bukan hanya video satu arah, gitu ya. Tapi juga video dua arah tuh. Bisa calling-callingan. Coba bayangkan teman-teman semuanya kalau misalkan orang tua kita yang mungkin ya udah meninggal atau nenek kita atau siapapun tiba-tiba nelpon kita terus terus ngomong sama kita seolah-olah dia masih hidup gimana tuh saya nggak bisa ngebayangin dan nggak berani ngebayangin gitu ya dan itu bisa digunakan untuk kejahatan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya kita harus akrab juga dengan AI agar mengenali polanya. Semakin kita akrab dengan AI maka kita mengenali polanya. Oh ini nih hasilnya AI nih gitu, fake ya bukan bukan ori. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Ini sekedar rangkuman teman-teman. Kalau mau teman-teman lebih dalam lagi nih, lebih dalam lagi untuk menggunakan AI ya, silakan di screenshot. Yang lebih penting daripada iseng-iseng, ada yang lebih penting sebenarnya itu kita gunakan untuk brainstorming membuat rencana bisnis. Jadi intinya kita bisa menggunakan ChatGPT itu mulai dari hal yang strategis ya, strategi untuk pemasarannya, kemudian sampai ke detail-detail untuk ngedit gambarnya. Teman-teman bisa pakai Nano Banana ya. Di sini ada Nano Banana ini ya. Bisa bikin video juga. Nah, misalkan di sini bikin bikin video, teman-teman tinggal tambahkan eh ini ya, langsung saya kasih contoh satu aja karena mungkin kebanyakan nanti juga yang penting tahu intinya ya. Misalkan dibikin video Kambing seperti ketawa ini. Bomilku SR12. Kaya protein, lembut di perut, ramah untuk anak alergi. Bikin video seperti ini saja teman-teman, itu hanya butuh satu deret prompt seperti ini. Ya, dikasih warning. All voice over should be in Indonesian language. Biar apa? Biar bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kemarin itu pakai bahasa Inggris gitu tiba-tiba. Ya. Dari satu foto sederhana yang diambil apa adanya menggunakan HP,
kemudian dirubah ya menggunakan ChatGPT jadi gambar yang menarik seperti ini juga pakai prompt aja modalnya. Misalkan promptnya adalah buat foto produk ini seolah-olah melayang di atas dapur dengan cipratan susu coklat di sekitarnya dan segelas susu hangat di samping produk tersebut. Jadi foto seperti ini dulu yang bikin foto seperti ini ya kira-kira kan siapa tuh ya desainer kan kita butuh desainer ya. Tapi siapapun kita dengan keahlian minim sekalipun terhadap foto editing kita bisa bikin seperti ini. Terlebih kita bisa bikin video langsung bikin videonya dan langsung bisa menjadi daya tarik ketika orang tertarik langsung aja ditaruh dulu ya link affiliate kita. Susu Nah, kambing Etawa Gomilku SR12. Kaya protein, lembut di perut, ramah untuk anak alergi. dan kalau bikin video seperti ini dulu hanyalah perusahaan-perusahaan besar teman-teman kayak Nestle, Frisian Flag ya kan dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai afiliator bisa sangat kreatif sekali memproduksi foto video seperti ini sehingga yang penting adalah ini di cara berpikir kita gitu, imajinasi kita dan yang kedua adalah apa? Cara kita cara kita menjelaskan kepada ChatGPT apa yang kita inginkan, menuangkan imajinasi kita dalam kata-kata yang mece, mutually exclusive dan collectively exhaustive, ya, jelas sepenuhnya dan lengkap sepenuhnya. Oke, itu dari saya dulu ya, teman-teman ya. Sudah jam 3, kita lanjutkan pembahasan tentang affiliate marketing oleh Bang Sultan. Kami persilakan Bang Sultan. Pertama-tama tadi udah sangat insightful sekali ya materi tentang AI-nya. Aku pun di sini dari tadi merhatiin dan cukup amazed juga ya. Ternyata AI ini tuh sangat bisa berdampak juga ya buat kita gitu ya. Pelaku UMKM misalnya ataupun kita konten kreator juga gitu. Nah, kalau dari aku sendiri karena aku mau memperkenalkan juga nih atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu juga soal affiliate marketing. Jadi mungkin masih ada korelasinya ya antara affiliate marketing dengan AI gitu. Dan kalau ditanya kesiapan sih jujur aku udah siap banget ya dari tadi gitu. Aku juga lihat di sini teman-teman juga pada antusias juga. Banyak juga nih dari tadi yang interaksi ya lewat kolom chat gitu ya, lewat kolom message gitu. Untuk hari ini topiknya lumayan berbeda karena sekarang itu ada kaitannya dengan UMKM gitu. Nah, di sini teman-teman ada nggak nih yang kira-kira tertarik banget nih untuk jadi UMKM gitu. Apalagi sekarang kita mau bahas soal UMKM naik kelas. Nah, di sini tuh sebenarnya aku mau berbagi juga nih teman-teman gimana sih caranya supaya kita sebagai UMKM bisa mendapatkan orderan dengan strategi affiliate marketing yang nantinya itu bisa berimpact ke penjualan juga. Nah, nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu ya, affiliate marketing itu adalah model pemasaran berbasis kinerja. Maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman ini bikin konten atau share link ke kerabat kalian gitu ya. Nah, ketika misalnya link tersebut produknya bisa laku terjual, teman-teman bisa mendapatkan komisi dari setiap penjualannya gitu. Kalau singkatnya sih seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman mau langsung praktek, teman-teman tahu kan di TikTok atau di Shopee itu ada namanya konten keranjang kuning atau keranjang oranye. Nah, itu adalah salah satu affiliate marketing juga, teman-teman. Cuman kalau itu berbasis pada konten. Ada juga yang lewat dari lewat dari link, teman-teman. Gitu. Jadi misalnya teman-teman share link ke kerabatnya dan kerabatnya ini misalnya check out dari link kalian, itu teman-teman bisa mendapatkan komisi juga. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang udah pada familiar juga ya. Siapa aja sih aktor utama dari affiliate? Nah, yang pertama adalah seller atau brandnya. Terus selanjutnya juga ada yang namanya kreator, teman-teman. Nah, si kreator ini fungsinya untuk mempromosikan produknya di sosial media khususnya gitu, teman-teman. Lalu ada juga konsumen. Nah, si konsumen ini itu adalah pembeli dari produk yang kreator ini promosikan dan seller atau brand ini tuh sediakan produknya gitu. Lalu juga ada yang namanya platform atau penyedia layanan seperti TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Tadi kita udah tahu ya affiliate marketing itu apa, aktornya siapa aja, terus gimana sih potensi affiliate marketing sebagai strategi promosi produk UMKM. Apalagi buat di sini nih teman-teman yang mau jadi UMKM, yang mau mulai jualan, teman-teman bisa banget manfaatkan yang namanya affiliate marketing karena sebetulnya affiliate marketing ini tuh nggak hanya relevan untuk brand yang besar saja, teman-teman. Let's say misalnya ada brand dari Paragon, Wardah misalnya. Nah, Wardah itu kan udah mulai jalan ya teman-teman affiliate marketingnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya teman-teman masih UMKM, masih jualannya
stoknya misalnya belum terlalu banyak, belum ribuan stok gitu ya, tapi ya teman-teman pengen memanfaatkan affiliate marketing, ini juga bisa banget teman-teman, karena dengan teman-teman memanfaatkan affiliate marketing, ini adalah sebuah strategi yang tepat juga untuk menembus pasar digital teman-teman gitu, supaya nantinya produk kalian itu nggak cuma bisa dikenal oleh masyarakat luas, dipromosikan oleh konten kreator, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dari digital gitu. Nah, keunggulannya kira-kira apa aja sih affiliate untuk UMKM ini? Nah, ini nih teman-teman. Yang pertama adalah biayanya itu efisien. Jadi teman-teman kalau misalnya menjadi sebuah UMKM, terus teman-teman misalnya mau pakai konten kreator untuk memasarkan, itu hanya membayar jika ada hasilnya aja dari penjualan atau dari leads. Misalnya nih teman-teman udah punya produknya. Produknya ini misalnya case handphone misalnya ya. Nah, teman-teman ini tinggal kasih aja sampelnya ke kreator tersebut, lalu nanti kreator tersebut bikin kontennya, dan ketika misalnya kontennya ini laku gitu ya, banyak yang beli misalnya, nah konten kreator tersebut akan bisa mendapatkan komisi. Jadi memang semuanya itu commission based, dan teman-teman hanya akan membayar ketika ada penjualan aja gitu. Yang kedua adalah jaringannya luas, teman-teman. Jadi ketika misalnya kita ini memanfaatkan affiliate marketing, tentu barang kita ini dipromosikan di sosial media ya teman-teman, apalagi oleh kreator-kreator yang mungkin udah punya audiens yang udah besar gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kreatornya ini udah terbukti mampu untuk menjual produk, udah punya omset atau GMV, itu juga lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan audiens dari para afiliatnya tanpa perlu investasi besar di iklan gitu, karena afiliator tersebut sudah secara langsung memasarkan produk kalian gitu di sosial media. Terus juga bisa meningkatkan brand awareness juga gitu ya teman-teman, karena yang tadi sempat aku mention juga, produk UMKM ini tuh bisa dikenal melalui banyak kanal promosi, misalnya di TikTok, di Shopee, mereka bikin konten, mereka juga bikin reviewnya misalnya. Nah, jadi dari situ kan orang-orang jadi tahu kalian ini punya brand, punya produk gitu ya, dan produk kalian juga bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Nah, ini tuh relate juga sama poin keempat, yaitu skalabilitasnya. Nah, teman-teman kalau misalnya bikin atau teman-teman memilih konten kreator dan juga misalnya bikin mereka ini apa ya, posting konten dengan jumlah affiliate yang udah berkembang nih teman-teman, nantinya ketika misalnya teman-teman membutuhkan promosi, teman-teman juga nggak perlu menambah tim internal gitu. Jadinya ya udah pakai konten kreator tersebut aja, dan teman-teman hanya bisa membayar mereka ketika ada hasilnya aja, seperti itu. Tapi teman-teman nih, sebelum teman-teman mulai ke affiliate marketing, ada baiknya nih teman-teman untuk melakukan personal branding dulu dalam ekosistem digital ini gitu. Nah, personal branding ini tuh nggak cuman penting untuk konten kreator aja ternyata teman-teman. Jadi untuk teman-teman sebagai pelaku UMKM atau teman-teman yang pengen punya brand gitu ya. Nah, ini juga penting banget teman-teman personal branding ini, karena nantinya ketika misalnya teman-teman sudah bisa membangun personal branding as a brand atau as a creator, nantinya teman-teman bisa lebih mudah lagi memasarkan produknya dan bisa semakin berkembang gitu. Dan berkembangnya juga bisa cepat ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu di sini ada yang namanya brand Camel Beauty, ada yang tahu nggak? Nah, itu kan awalnya UMKM ya teman-teman. Tapi karena memang personal brandingnya ini tuh udah kuat banget, dibantu juga sama ownernya yang sering konten juga, jadinya sekarang itu bisnisnya udah makin besar lagi teman-teman, makin naik lagi gitu bisnisnya. Nah, ini tadi udah sempat aku bahas juga ya teman-teman, seberapa penting sih personal branding ini gitu. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya sebagai konten kreator atau sebagai pelaku UMKM, teman-teman ini bukan sekedar hanya populer aja, tapi teman-teman juga punya kredibilitas dan juga konsistensi di sosial medianya. Dan ini penting sekali ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang mau punya brand atau menjadi pelaku UMKM, ini tuh penting banget gitu, supaya nanti orang-orang juga bisa percaya sama produk kalian, sama brand kalian, dan nantinya bisa lebih menaikkan lagi brand awareness kalian gitu. Kira dari personal branding tersebut apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah kejelasan nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu nih siapa diri Anda, keahlian kalian itu apa, terus apa aja sih value atau nilai yang pengen kalian tawarkan gitu. Misalnya teman-teman ini adalah konten kreator edukasi digital marketing buat UMKM.
Atau misalnya kayak ownernya Camel Beauty ini, yang sangat Gen Z sekali, tapi dia juga ternyata punya brand dan sering juga ngeliatin behind the scene-nya itu seperti apa, atau bahkan kayak cerita pengalaman pribadi yang mungkin dulunya kalian ini struggling sebagai UMKM sampai sekarang ini udah mulai dikit-dikit bisa merangkak naik gitu. Itu juga bisa. Dan teman-teman aku perlu note juga kalau misalnya teman-teman mau apa ya membangun personal branding, itu teman-teman memang harus bisa punya satu ciri khas juga. Nah, tapi teman-teman harus bisa bedain ya antara fake dengan emang teman-teman membangun citra diri gitu. Kalau fake itu biasanya teman-teman nggak nyaman gitu untuk membangun personal branding di sosial medianya, ataupun misalnya teman-teman itu sangat amat berbeda gitu dari kehidupan aslinya gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau membangun personal branding, nggak apa-apa, teman-teman mungkin ada sedikit perbedaan antara real life sama personal branding di sosmed, tapi yang paling penting adalah kalian itu masih tetap nyaman sama diri kalian sendiri gitu. Jadi di sini kejelasan atau keaslian itu memang nggak dilihat dari seberapa fake kamu atau seberapa real kamu, tapi seberapa sih kalian ini pengen membangun personal branding kalian yang cukup nyaman dengan diri kalian di sosial media. Yang kedua adalah konsistensi ya teman-teman. Jadi nih misalnya teman-teman udah mulai jualan produk, udah jadi UMKM misalnya gitu. Terus pengen ada social media presence-nya gitu. Nah, itu harus konsisten juga teman-teman dari semua elemennya. Dari misalnya visual, tone warnanya, logo, gaya editing, bahkan kayak tone komunikasinya juga gitu. Misalnya nih kayak ownernya Camel Beauty ya teman-teman balik lagi gitu. Pembawaannya itu mau seperti apa? Misalnya formal atau fun atau inspiratif. Nah, teman-teman tahu Bittersweet by Najla juga nggak? Nah, itu juga kan tone komunikasinya lebih ke santai, tapi tetap kena gitu ya ke audiensnya gitu. Bahkan sekarang yang aku lihat di sosial media, mereka juga udah sering banget bikin behind the scene kontennya juga, kayak misalnya quality control cake-nya mereka itu seperti apa, bahkan ada gimmick-gimmicknya juga dikit gitu, ada kayak drama-drama misalnya, loh kok ini nggak sesuai SOP dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa teman-teman pakai sebagai bumbu-bumbu aja biar kontennya ini makin rame misalnya dan orang-orang tuh jadi makin aware sama brand kalian atau UMKM kalian gitu. Boleh di next, Kak? Terus ini nih teman-teman keaslian yang tadi sempat aku bahas juga ya teman-teman. Jadi personal branding yang berhasil itu nggak dibuat-buat teman-teman. Jadi nggak fake. Tapi misalnya teman-teman memang sudah menentukan, oh branding aku mau ke sini, walaupun misalnya itu agak berbeda sama real life kalian, tapi as long as kalian nyaman, ya udah gitu nggak apa-apa gitu. Jadi kalian stay true to yourself, tapi nggak fake juga gitu. Misalnya nih ada konten kreator kalau misalnya teman-teman tahu Koh Denis tahu gak? Nah dia kan lebih ke affiliate juga ya Koh Denis ini dan yang aku lihat sih gaya komunikasi dia di TikTok dia itu lebih sering kayak marah-marah gitu kan ya, terus udah gitu misalnya ada produk dan ternyata produknya ini bagus tapi dia itu mengemasnya dengan cara dia itu marah-marah dulu nih gitu. Istilahnya gimana ya, dia tuh yapping dulu nih di awal terus dia memperkenalkan produknya. Nah itu juga adalah sebuah personal branding ya teman-teman, jadi orang-orang itu bisa ingat sama kalian dari cara kalian komunikasi juga gitu. Walaupun sebenarnya di real life-nya kan dia juga nggak yang sesering itu marah-marah ya teman-teman. Tapi ya karena memang dia udah membangun personal brandingnya seperti itu dan dia nyaman dengan dirinya dia sendiri, itu tetap aja namanya masih otentik teman-teman gitu. Nah terus strateginya kayak gimana sih gitu untuk bisa apa namanya mendapatkan personal branding kita sendiri masing-masing gitu ya. Nah, yang paling pertama adalah memilih niche dulu nih teman-teman, journey-nya ya. Teman-teman harus tahu dulu misalnya teman-teman as a brand atau UMKM harus tahu dulu nih pengen bergerak di niche apa atau kategori apa. Misalnya teman-teman pengen bikin UMKM susu etawa misalnya kayak tadi itu kan lebih ke F&B ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman harus pilih dulu niche-nya, kategorinya apa. Lalu juga jangan lupa mengoptimalkan profil di sosial medianya gitu. Jadi jangan sampai nih teman-teman udah punya brand, udah punya UMKM sendiri gitu ya, tapi di sosial medianya masih belum jelas gitu. Kalian ini menjual apa, produknya apa, target audiensnya kemana, logonya seperti apa, profile picture-nya seperti apa, itu juga semuanya harus dibangun
gitu teman-teman. Dan journey selanjutnya adalah membangun narasi diri. Yang tadi ya teman-teman storytelling kayak misalnya Bittersweet by Najla, Camel Beauty misalnya. Nah, mereka ini memang bikin storytelling juga nih gitu di sosial medianya gitu. Terus kalau misalnya ada yang lagi trending-trending sekarang itu dikaitkan dengan produk-produknya. Misalnya kayak kemarin tuh 17 Agustus atau enggak kemarin yang masalah demo itu ya teman-teman yang ada warna pink, hijau itu juga dibikin cake-nya juga sama Bittersweet by Najla gitu. Jadi kayak seolah-olah mereka itu memang mengikuti yang sekarang itu lagi rame, tapi dipadu-padankan juga dengan produk mereka gitu. Alongside sama storytellingnya mereka. Misalnya kayak tadi tuh mereka itu bikin gimmick-gimmick SOP-nya mereka di dapur itu seperti apa, terus misalnya ada masalah apa di dapur dan lain sebagainya. Problem solvingnya mereka kalau misalnya ada masalah di dapur itu seperti apa, itu semua di-share sama mereka di sosial media. Terus journey yang terakhir adalah bisa memanfaatkan juga kolaborasi. Nah, contoh, ini lagi-lagi kayak Bittersweet by Najla ya, teman-teman. Sorry banget contohnya karena memang ini tuh lagi relate banget nih sama kita sekarang, apalagi aku ya sebagai pecinta makanan gitu. Aku kemarin lihat juga Bittersweet by Najla ini tuh collab sama Frisian Flag baru-baru ini banget gitu. Dan di situ juga ada gimmick-gimmicknya, teman-teman. Jadi gimmicknya itu Bittersweet by Najla ini diundang ke kantornya Frisian Flag karena kemarin itu bikin brownies yang dipadu-padankan sama kejunya mereka, kejunya Frisian Flag gitu. Kayak diundang dan pas diundang dari Bittersweet by Najlanya tuh pengen dapetin produk Frisian Flag satu kontainer dan itu dikasih beneran teman-teman gitu. Jadi kolaborasi-kolaborasi kayak gini juga boleh banget teman-teman pakai atau misalnya teman-teman mau kolaborasi sama kreator, itu juga boleh banget gitu untuk menaikkan online presence kalian juga dan brand awareness gitu. Nah, kira-kira nih kita kan udah tahu ya tadi prinsipnya seperti apa untuk personal branding, gimana sih cara strategi-strateginya juga, terus juga kita udah tahu affiliate marketing itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan UMKM dalam affiliate. Kira-kira apa aja sih tantangannya gitu ya? Pertama, tantangannya adalah kesiapan produk dan logistik ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pikirin dulu nih produk apa aja yang mau teman-teman ini istilahnya pasarkan atau kasih ke kreatornya biar mereka bikin konten. Kita juga harus ada diferensiasi nih dari segi harga. Misalnya brand besar netapin harga satu gini, satu botol kayak gini, harganya misalnya 50.000. Nah, kita sebagai UMKM harus punya perbedaan juga. Atau enggak kita bisa bedain dari value yang mau kita kasihin. Misalnya, stevia itu kan rasanya biasanya agak kurang enak ya, teman-teman. Atau bahkan di beberapa orang itu kadang aneh. Terus udah gitu baunya juga agak kurang enak gitu misalnya. Nah, kalau di kita nih sebagai UMKM kita punya stevia yang misalnya variannya gula aren gitu misalnya. Kan kalau ini gula putih biasa ya teman-teman. Ada yang gula aren, misalnya ada juga yang jenis lain misalnya itu kan bisa menambah value dari produknya sendiri. Dan yang terakhir adalah literasi digitalnya, teman-teman. Pemilik UMKM juga harus paham tentang sistem dashboardnya itu seperti apa. Apalagi sekarang kan di e-commerce atau di social commerce itu kayak TikTok udah ada dashboardnya ya teman-teman, udah bisa live streaming juga dan lain sebagainya. Jadi memang kita sebagai pemilik UMKM atau tim dari UMKM kita ini memang harus paham dulu nih dashboardnya seperti apa, pembagian komisinya juga gimana. Terus kalau misalnya kita mau pakai konten kreator, itu bagusnya kita ngasih komisi berapa persen. Terus kita juga harus bisa tracking nih gitu. Kalau misalnya kita udah ngasih produk nih ke konten kreator, udah dibikinin kontennya juga, kita harus bisa nge-track nih. Oh iya, saya yang posting ini konten kreator A, B, C, D misalnya. Kita juga harus paham ya, teman-teman. Nah, ini ada juga strategi implementasi untuk UMKM. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, mau menyasar target audiens di mana. Misalnya platformnya TikTok Shop, atau Shopee Affiliate, atau mungkin marketplace yang lain gitu. Atau teman-teman misalnya pengen dimaksimalin nih produknya di video doang, atau misalnya di live streaming, atau di share link juga nih. Kalau share link kan bisa di X juga ya, bisa di Facebook, Telegram, dan lain-lain gitu teman-teman. Terus juga yang kedua, kerjasama dengan nano atau micro influencer atau konten kreator ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus kerjasama sama nano atau micro influencer? Karena biayanya itu lebih rendah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu
Kalau yang followersnya itu udah gede, yang udah 100.000 ke atas, itu kan namanya makro ya teman-teman. Biasanya mereka itu udah punya red card, dan kita ini harus bayar, teman-teman harus bayar red cardnya dulu. Entah itu endorsement atau untuk affiliate itu harus bayar. Dan nggak main-main ya teman-teman red cardnya juga. Nah, tapi kalau misalnya nano atau micro influencer itu biasanya mereka masih mau nih barter produk gitu ya. Dan engagementnya mereka itu biasanya lebih tinggi gitu. Terus juga ada yang namanya transparansi komisi, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mastiin banget ke afiliatornya, mereka itu bisa mendapatkan laporan yang jelas gitu dan pembayaran tepat waktu. Tapi biasanya kalau pembayaran itu kita serahkan lagi ke platform ya, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah konten yang kolaboratif nih, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa memikirkan ya konten-konten apa aja yang bisa digunakan untuk afiliator gitu. Misalnya teman-teman udah menyediakan materi promosinya itu seperti apa, foto produknya juga harus jelas, copywritingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus dampaknya seperti apa sih kira-kira? Nah, dampaknya itu yang pertama, udah pasti banget ada namanya peningkatan penjualan. Itu. Karena kan distribusi promosinya lebih luas ya, teman-teman, dibikinin kontennya juga keranjang kuning misalnya. Otomatis ketika misalnya produk kita ini bagus dan memang value-nya tuh cocok sama audiensnya, itu bisa mendapatkan penjualan juga gitu dari konten tersebut gitu. Makanya kita ini kalau misalnya pakai affiliate nih sebagai salah satu strategi marketing kita, itu kita nggak cuma bisa dapetin penjualan aja atau kita cuma dapetin brand awareness aja, tapi both ya teman-teman. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa memberdayakan komunitas juga gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih udah tahu nih ada beberapa kreator lokal dari daerah masing-masing. Nah, bisa nih dimanfaatin kreator tersebut sebagai affiliate-nya. Gitu. Lalu juga yang ketiga adalah akselerasi digitalisasi UMKM atau yang lebih kita kenal sebagai mempercepat adopsi teknologi dari e-commerce tersebut. Terus yang terakhir adalah sustainable marketing channel. Jadi di sini juga teman-teman nih kalau misalnya yang belum pernah nyobain iklan. Nah, biasanya kan kalau iklan ini tuh kita bayarnya mahal ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita ini brand baru. Nah, di sini juga bisa jadi sebagai alternatif teman-teman affiliate marketing itu. Jadi teman-teman nggak perlu banyak-banyak keluarin budget untuk iklan atau ads gitu ya. Tapi ya teman-teman udah memanfaatkan dari konten kreator ini gitu. Jadi di sini tuh sebetulnya ada dua platform untuk affiliate yang terkenal ya. Kebetulan aku juga adalah seorang konten kreator affiliate juga nih teman-teman di dua platform ini. Yang pertama adalah TikTok dan yang kedua adalah Shopee. Nah, kira-kira bedanya apa sih gitu ya? Kalau TikTok itu biasanya memang dia kan social commerce ya teman-teman. Jadi nggak cuman kita ini jualan aja, jualan tok, tapi juga orang biasanya buka TikTok ini untuk mencari hiburan gitu. Misalnya dari short video atau dari live streaming gitu. Jadi ini juga bisa dimanfaatin nih buat teman-teman sebagai pelaku UMKM. Kalau misalnya milik kreator, itu bisa juga nih untuk kreator-kreator yang short video ataupun yang live streaming gitu. Terus juga yang kedua, affiliate-nya ini bisa menambahkan link produk ke keranjang kuning. Kelebihannya itu apa sih? Biasanya kalau di TikTok affiliate ini kita bisa Kita bisa padu padankan ya, teman-teman mau kontennya ini soal jualan aja atau kita mau di combine gitu antara jualan sama hiburan gitu. Jadi juga audiens-audiens kita di TikTok ini nggak terlalu bosen gitu ngelihat konten-konten kita. Dan biasanya audiens di TikTok ini tuh cenderung lebih impulsif teman-teman kalau misalnya mau beli barang. Apalagi kalau misalnya kita reviewnya jelas dan produk kita memang bagus gitu. Nah, lain halnya dengan Shopee ya teman-teman. Kalau Shopee ini program affiliate-nya memang udah ada duluan teman-teman, karena memang orang juga tujuan masuk ke Shopee kan untuk belanja ya biasanya gitu, bukan untuk hiburan gitu. Jadinya kalau Shopee ini memang lebih lebih terpaku sama yang namanya penjualan gitu. Orang buka Shopee memang untuk belanja gitu, bukan untuk hiburan. Terus juga affiliate-nya bisa share link juga ke berbagai kanal atau platform, misalnya ke Instagram, WhatsApp, YouTube, Telegram, dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya sekarang TikTok juga bisa. Cuman kalau Shopee ini memang udah dari zaman bahula gitu ya teman-teman. Kira-kira strategi sukses affiliate itu gimana sih gitu ya? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu nih produk yang sesuai dengan audiensnya itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah membuat konten promosi yang natural dan juga engaging. Nah, kalau biasanya nih kalau sebagai
sebagai konten kreator affiliate itu memang bagusnya kita ini nggak terlalu hard selling gitu atau benar-benar kelihatan jualan banget gitu. Tapi kita harus bisa padu-padankan dengan hiburannya misalnya. Nah, ini yang sempat tadi aku mention juga ya, teman-teman. Kita ini bisa membangun kepercayaan dan juga personal branding. Karena audiens itu tuh kadang awalnya mereka nggak tertarik sama produknya gitu ya. Tapi karena affiliate-nya ini punya personal branding yang oke dan yang cocok, itu mereka jadinya beli gitu. Karena bukan karena mereka minat sama produknya awalnya, tapi karena memang udah percaya gitu sama si affiliate-nya ini gitu. Terus personal branding yang konsisten juga itu perlu banget ya teman-teman karena bisa meningkatkan loyalitas dari audiensnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan personal branding tersebut secara konsisten, terus menerus, gak berhenti-berhenti, dan juga orang-orang udah kenal kita dengan personal branding tersebut, itu juga mereka akan loyal sama kita. Mereka juga akan percaya sama kita. Kesalahannya apa aja sih gitu dalam affiliate ini? Tentu ya kita sebagai UMKM atau sebagai konten kreator affiliate itu pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan ya teman-teman. Nah biasanya kesalahannya itu adalah hanya fokus pada komisi nih gitu tanpa membangun value. Nah biasanya nih teman-teman kan ya yang namanya affiliate marketing itu memang terkait banget sama yang namanya komisi ya teman-teman. Konten kreator sekarang juga pada fokusnya sama komisi nih gitu. Kayak misalnya dari satu produk dilihat dulu nih komisinya berapa persen. Semakin besar komisinya mereka semakin tertarik gitu. Apalagi kalau udah cocok sama audiensnya gitu. Nah, tapi itu sebetulnya salah juga teman-teman karena kita juga harus mikirin value-nya juga. Nilai apa sih yang pengen kita tonjolkan dari produk tersebut, dari konten-konten kita gitu misalnya. Jadi memang value ini harus tetap jadi prioritas utama gitu. Kita bikin konten harus memberikan edukasi atau misalnya informasi atau hiburan aja gitu supaya orang-orang juga bisa tetap loyal sama kita gitu. Terus kesalahan selanjutnya adalah konten yang monoton teman-teman karena itu tidak menarik audiens nih. Misalnya nih teman-teman pakai format yang sama terus-terusan. Misalnya nih kontennya itu di tembok putih terus gitu ya. Nggak rubah-robah, kontennya juga cuman gitu-gitu aja. Itu juga bikin audiens ini nggak tertarik dan ujung-ujungnya nanti mereka meninggalkan kalian gitu. Jadi harus ada variasinya juga, misalnya dari videonya, saya videonya bikin eh, yang nggak gitu-gitu aja, terus juga dipadu-padankan sama live streaming misalnya, terus juga lebih interaktif lagi nih gitu di video-videonya. Atau misalnya teman-teman bikin storytelling yang beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman kalau misalnya udah jadi affiliate atau misalnya sebagai UMKM yang udah milih affiliate nih, teman-teman juga penting banget harus baca data performanya gitu dari link dan juga penjualan gitu. Karena ya kalau misalnya kita nggak paham sama dashboard, gimana kita mau improve gitu ke depannya, gimana kita mau ningkatin penjualan kita ke depannya seperti apa, strategi apa sih yang mau kita ambil nantinya gitu. Jadi menurut aku penting banget ya teman-teman untuk bisa baca data performance-nya masing-masing gitu ya dari dashboardnya, kayak misalnya CTR-nya, conversion rate-nya, GMV-nya. Bahkan kita juga harus bisa tahu nih teman-teman bisa baca data dari kreatornya juga. Kira-kira si kreator ini efektif gak ya bawain produk kita gitu. Konten ini tuh berhasil gak ya mereka bawain kayak gitu. Atau untuk konten kitanya sendiri juga ya kita juga harus sering evaluasi juga gitu. Nah ini nih teman-teman tadi kan udah sempat dibahas ya sama Kak Ifro soal AI. Di sini juga sebetulnya ada integrasi AI sama affiliate nih teman-teman. Yang pertama adalah AI untuk riset produk affiliate. Jadi sebetulnya AI ini bisa kita gunain juga loh teman-teman untuk analisis tren misalnya. Atau kita pengen tahu nih sekarang produk apa aja yang lagi rame, produk apa aja yang bagus untuk kita bawain. Terus bahkan bisa tahu nih prediksi produk yang potensial untuk kita tuh apa gitu. Nah, AI juga bisa bikin konten promosi lebih cepat dan juga menarik nih. Buat teman-teman mungkin banyak ya aku sering banget nih ketemu sama konten kreator ataupun teman-teman yang baru mau mulai bikin konten atau bikin konten affiliate itu tuh suka bingung gitu, gak ada ide lah, gimana cara bikin videonya lah, terus bingung juga gitu gimana sih bikin
konten yang bisa naik gitu ke FYP dan lain sebagainya atau bingung ngeditnya. Nah, sebenarnya sekarang itu udah ada teman-teman AI-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu nih CapCut ya, CapCut juga sekarang udah ada AI-nya. Kalau misalnya teman-teman mau ngedit itu jadi lebih gampang lagi gitu pakai AI di CapCut gitu. Atau misalnya teman-teman bingung ide konten, teman-teman punya produk stevia misalnya kayak ini ya, bingung nih captionnya mau apa, ngemas kontennya ini seperti apa, bisa juga pakai AI, misalnya pakai ChatGPT, Gemini AI misalnya, kayak gitu. Bisa juga nih teman-teman script video juga bisa. Pokoknya AI itu bisa banget ngebantu kita untuk bikin konten gitu. Terus juga teman-teman harus bisa optimasi strategi affiliate marketing, teman-teman. Nah, ini juga bisa dilakukan di AI loh, teman-teman, untuk optimasinya. Misalnya, AI ini tuh tahu nih konten mana yang lebih bisa menghasilkan konversi penjualan gitu. Terus juga AI bisa ngerekomendasiin kamu untuk ngebantu cariin konten kreator affiliate yang bagus itu seperti apa gitu, terlebih untuk produk kamu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, affiliate marketing itu di Indonesia bukan lagi cuman sekedar tren aja, teman-teman, tapi ini tuh bisa jadi peluang yang besar banget. Not only for creators, tapi bisa juga untuk UMKM gitu, teman-teman. Karena sekarang kalau misalnya UMKM hanya mengandalkan konvensional aja, itu udah pasti ketinggalan zaman, teman-teman gitu. Jadi memang harus ada digitalisasi UMKM juga, memanfaatkan affiliate marketing gitu ya, teman-teman. Karena ketika misalnya kita ini udah memilih produk yang tepat, terus kita bisa membangun kepercayaan audiens, kita apalagi udah bisa memanfaatkan AI gitu ya. Ini juga bisa banget jadi strategi kita untuk bisa menembus pasar digital, teman-teman, dan juga bisa istilahnya mendapatkan penjualan yang tinggi atau konversi yang tinggi. Mungkin kalau dari aku materinya cukup sekian ya, teman-teman. Aku kembalikan lagi ke MC Kak Fitria. Thank you so much teman-teman yang udah merhatiin sampai sejauh ini. Thank you teman-teman. Jadi aku punya brand namanya YNY. Nah, YNY ini ada 3 nih Kak. Ada di F&B, ada aksesoris, sama percetakan. Tapi awalan namanya itu sama, YNY aksesoris, YNY F&B, dan YNY advertising gitu. Aku nih mau nanya tadi tentang strategi membangun personal branding. Aku tuh bingung Kak, sebagai aku ini membangun personal branding itu sebagai apa gitu loh. Kan karena produknya itu lumayan berseberangan kan Kak. Jadi aku udah coba bikin akun TikTok yang baru. Di sana aku cuma baru ngepost soal belajar soal bisnis, cuman itu aja. Tapi aku masih bingung nih Kak memetakannya, apa aku bikin insight di usahaku yang makanan, yang di advertising, atau di aksesoris. Nah, jadi kalau dari aku sih sebetulnya kalau misalnya kita udah punya beberapa bisnis ya, gitu misalnya di F&B, terus ada advertising dan lain sebagainya, kalau bisa sih akunnya memang berbeda-beda ya gitu. Dan kita juga harus tahu dulu nih, kayak tadi nih yang sempat aku bahas juga. Jadi kita journey-nya memang yang pertama kita harus tahu dulu nih niche-nya kemana. Misalnya good udah tahu nih F&B gitu ya. Nah, terus kita harus tahu dulu nih audiensnya ini siapa targetnya. Misalnya kalangan mahasiswa umur misalnya 18 sampai 22 tahun misalnya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu ya tone-nya ini tuh mau seperti apa. Konten-kontennya juga seperti apa. Jadi kita juga jadi apa ya? Semakin tahu gitu, semakin mengerucut lagi kita tahu oh audiens kita ini behaviornya seperti apa, dan kita juga jadinya kalau misalnya mau bikin konten personal branding gitu ya untuk naikin si branding F&B ini, kita juga jadi tahu kita harus bikin konten yang sesuai sama target audiens kita gitu. Misalnya penyampaiannya seperti apa, bercandaan-bercandaannya seperti apa, gimmick-gimmicknya seperti apa, dan kita juga jadi tahu gitu. Oh, sekarang itu di kalangan mahasiswa sekitar umur 18 sampai 22 tahun itu memang lagi hits banget tentang apa gitu misalnya. Nah, itu kita bisa bantu apa ya, bangun juga gitu di sosial media kita gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita udah punya bisnis sendiri, apalagi misalnya bisnisnya ini tuh udah tahu nih niche-nya kemana, kita tinggal riset aja sih audiens kita targetnya kemana, terus kita jadi tinggal riset juga gitu, mereka itu behaviornya seperti apa, kayak gitu sih sebetulnya. Oh, oke Kak, jadi berarti kita harus riset dulu berarti ya. Nah, gini Kak, jadi kalau untuk akun aku itu ada 3 akun yang emang spesialnya buat
yang makanan tadi, yang percetakan, sama yang aksesoris. Nah, yang aku bingung itu yang untuk akun pribadi aku, yang untuk personal branding pribadi aku gitu, Kak. Oke, nah kalau untuk akun pribadi sebetulnya lebih enak lagi sih Kak gitu ya. Karena kan kita tinggal pikirin aja kita ini pengen membentuk diri kita ini seperti apa gitu misalnya. Misalnya kita pengen dikenal orang sebagai orang yang elegan atau misalnya kita pengen dikenal sebagai orang yang humoris dan lain sebagainya itu kan kita bisa bikin konten-konten atau kita bisa membuat citra diri kita di sosial media sesuai sama yang kita pengen gitu. Sebetulnya kalau untuk akun pribadi sih menurut aku memang lebih gampang ya, nggak terlalu kompleks karena itu kita memang bisa sesuaikan sama diri kita sendiri. Nantinya juga kita bisa menarik audiens-audiens yang sesuai gitu sama kita. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ikro, Mas, kan saya tuh pemula banget ya. Terus saya tuh bingung nih. Saya ngerasa saya butuh untuk membeli buku untuk di ilmu di Hook. Ya kan, apalagi harga buku tuh menurut aku terjangkau lah ya 30 ribuan atau di bawah 100 ribu lah gitu. Nah, tapi ada beberapa temen tuh bilang, kamu ngapain beli buku, mending kamu chat GPT aja. Kayak gitu. Nah, aku tuh bingung tuh. Jadi kalau menurut Mas Ikro, lebih mending beli buku untuk pemula atau chat GPT aja, kayak gitu. Nah, terus yang kedua untuk Kak Sultan, aku mau izin tanya, eh kan aku niche-nya tuh ke beauty ya. Terus aku lebih ngefokusin di bagian lipstick. Nah, karena kan aku modal sendiri nih, aku pemula. Jadi kalau misalkan aku mau jualan lipstick itu, baiknya contoh nih, misalkan brandnya tuh di OMG. Di OMG itu kan ngeluarin beberapa series ya kan. Contoh misalkan di Livinil, di Matte Lash kayak gitu. Nah, baiknya tuh aku satu produk itu aja misalkan OMG satu series di itu atau di mix sama misalkan produk dari Implora yang ini atau baiknya dari produk OMG tuh lengkap aja semua seriesnya kayak gitu Kak Sultan. Semoga paham atas pertanyaan aku ya Mas dan Kak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya itu sangat penting ya bagi saya sendiri. Terlebih nama saya adalah Ikra Wahyu Perdana. Suruh baca ya. Baru lahir aja udah disuruh baca sama orang tua ya. Teman-teman semuanya, meskipun teknologi AI hari ini luar biasa dahsyat bisa memberikan jawaban cepat buat kita, saya masih tetap menyarankan untuk membaca buku. Salah satu contoh yang manfaat yang saya rasakan adalah kalau saya butuh cara cepat untuk bikinin caption, saya tinggal perintahkan sama ChatGPT. Tapi coba teman-teman pikirin, kalau seandainya saya tidak memiliki ilmu copywriting, ya, dari mana saya bisa tahu bahwasanya hasil copywriting yang dihasilkan oleh ChatGPT itu sudah nendang atau belum? Makanya kita, menurut saya harus tetap mempelajari dari basisnya dulu, dari dasarnya dulu. Teman-teman kalau boleh lihat ya, di sini ada banyak buku yang saya baca tentang copywriting. Ini ada dari Mas Hermas Puspito. Ini copywriting ya sama ya, ini yang next level. Ini dari Mas Dewangga. Ini dari Pak Intan Putri. Yang ini yang menurut saya paling fenomenal ya dari Mas Bondan, dari Mas Bondan. Ini pembahasannya bagus banget. Dan yang paling saya suka itu dari Rianto Astono. Ini YouTuber ya, YouTuber bagus banget ini. Banyak membahas tentang psikologinya, paling dasar banget tentang psikologi. Karena psikologi itu sebenarnya paling dasar sih. Copywriting itu sebenarnya pasti copywriting itu adalah memindahkan cara kita berjualan. Kalau dulu orang teriak-teriak di pasar ya kan, sekarang kita teriak-teriaknya menggunakan tulisan. Nah, kalau mau yang paling dasar, cak-cek bahasa Jawanya cak-cek ya, das-des gitu. Ini ada dari Mas Bang apa namanya, Coach Dewa Eka Prayoga. Jadi se sebanyak ini nih buku yang saya baca untuk mempelajari copywriting tuh. Kalau saya sudah mempelajari copywriting, jadi saya jadi tahu gitu kan prinsip-prinsip dasar copywriting, terus kemudian teknik-tekniknya kayak BAB, PAS, AIDA gitu. Saya bisa memerintahkan kepada ChatGPT dengan pengetahuan yang saya miliki, saya bisa memerintahkan kayak ini deh. Kayak atasan yang lebih pintar dari bawahannya, maka dia bisa memerintahkan kepada bawahannya sebuah pekerjaan dan dia bisa mengetahui kalau bawahannya melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang mungkin kurang klik, kurang sesuai ya dengan persona perusahaannya, persona produknya atau segmen marketnya dia tahu tuh.
oh kamu salahnya di sini, aku kasih saran kayak gini-gini, bisa nggak ditambahin ini dan sebagainya. Tapi kalau misalkan atasannya dia nggak ngerti tuh, malah lebih pinter timnya, kira-kira bagaimana cara dia ngeberin ya 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 aja gitu ya. Maka kita nggak memiliki pengetahuan untuk bisa membenarkan dan kita baru bisa memberikan perintah yang mece, prompt yang mece kepada ChatGPT atau semua AI itu kalau kita tahu detailingnya. Kalau kita mau bikin video, makanya di pelatihan saya yang bagaimana caranya bikin video iklan menggunakan AI seperti yang sudah saya share di grup itu ya. Saya mempelajari dulu content creation, saya harus belajar dulu tentang content creation. Saya belajar dulu tentang apa namanya kamera movement, belajar dulu tentang lighting, ya kan, belajar dulu tentang angle, belajar dulu tentang storyboard, belajar dulu tentang. Nah, tapi setelah kita menguasai semua itu agar pekerjaan kita lebih cepat, maka kita mendelegasikan. Kita tinggal berpikir tentang yang manajemen dan strategis gitu. Yang detail kita serahkan kepada ChatGPT. Gitu teman-teman semuanya ya. Nah, kenapa sih saya tetap menyarankan belajar dari basisnya? Karena kadang ChatGPT itu kurang daya kritisnya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman sudah mempersonalisasi ChatGPT-nya seperti yang saya lakukan ya. Jadi saya melakukan personalisasi terhadap ChatGPT di sini. Eh, kita custom ya. Bahwasanya contohnya kayak gini nih. Nah, kamu ChatGPT harus memiliki daya pikir yang sangat kritis. Sebelum menjawab atau mengerjakan tugas, selalu mengkonfirmasi ulang perintah dengan detail yang dibutuhkan untuk memahami konteks lebih baik. Ya, ini saya tanam tuh ke ChatGPT biar apa? Setiap saya memberikan perintah sesuatu, dia selalu tanya ulang, apakah ini yang kamu maksud? Apakah ada detail yang mungkin saya sebagai penanya atau sebagai pemberi perintah itu ada miss gitu. Mungkin ya tentang backgroundnya dan lain sebagainya. Nah, saya copy aja ya ke teman-teman ya, buat inspirasi teman-teman bisa mengcustom sendiri agar nanti hasilnya jadi lebih baik. Kadang kalau nggak ada personalisasi seperti ini, suka ngaco tuh ChatGPT atau dikasih jawabannya general. Dari mana kita bisa tahu nendang atau tidaknya ya? Biasanya kalau jawaban general kan kurang nendang ya. Nah, kita bisa tahu itu kalau jawabannya itu kurang nendang, kurang spesifik, kurang apapun lah ya intinya yang menurut kita masih terlalu general gitu. Itu adalah setelah kita mempelajari sebuah ilmunya. Jadi kita bisa tahu, bisa mengkoreksi. Itu dari saya, Mbak siapa tadi? Mohon maaf lupa. Iya, Mas. Silakan Kak Sultan. Tadi tuh kalau nggak salah pertanyaannya tentang ini ya kayak yang lipstick itu ya. Iya, benar, Kak Sultan. Oke, oke kalau dari aku pribadi sih sebetulnya lebih bagus ketika misalnya kita bikin video itu memang satu produk atau satu brand itu di satu video gitu. Cuman kalau misalnya nextnya kamu mau bikin konten tentang lipstick Implora gitu ya misalnya atau misalnya jenis lipstick yang lainnya itu boleh juga gitu. Tapi dibikin satu konten terpisah-pisah aja. Yang penting masih satu kategori misalnya kategorinya masih di beauty kan itu nggak apa-apa gitu supaya nanti ketika misalnya kita ini mau memaksimalkan apa ya akun kita dan biar kebaca traffic itu memang biasanya lebih bagus kayak gitu gitu. Kalau misalnya dalam satu video nih misalnya kita bawain produk tentang lipstick apa sih tadi OMG ya Kak Iya, lupa. benar. Benar. Misalnya di OMG ini terus di keranjang kuningnya ini ada dua produk misalnya OMG A B gitu ya. Menurut aku itu kurang bagus sih gitu karena jadinya nanti traffic produknya itu agak ngacak juga gitu. Jadi kalau bisa dari satu produk itu satu video aja. Oke, Semoga baik-baik. menjawab ya Kak. Iya, baik-baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas, sama Kak, Mas Ikro dan Kak Sultan. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Sultan, terima kasih Kak Ikrok dan juga Kak Purnama untuk pertanyaan dan jawabannya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua di sini. Semoga karena waktu kita yang sangat terbatas dan kita juga sudah ada di akhir acara. Jadi aku mau say thank you dulu dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan baik itu ke Kak Ikrok, baik itu Kakak Sultan bisa dibantu nanti mungkin di grupnya diajukan pertanyaannya dan ditunjuk kepada pertanyaannya kepada siapa. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Ikro, terima kasih Kak Sultan untuk kesempatan insightful yang luar biasa materinya. Sehat selalu untuk kita semua dimanapun kita berada dan sukses selalu bagi kita semua. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Aku Fitria selaku MC dan juga moderator di siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali.